Pagi bro, apa kabar? Pagi ini kita ketemu lagi untuk melakukan program pembelajaran. Kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah materi yang cukup penting, yang sering menjadi banyak pertanyaan tentang bagaimana sih kita harus melakukan penolakan perubahan. Sehingga judul daripada program pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah metode mengatasi penolakan perubahan. Penolakan perubahan terjadi di mana-mana di era transformasi dan era VUCA pada saat ini. Sehingga memahami metode mengatasi penolakan perubahan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seluruh pimpinan, calon pimpinan, dan karyawan perusahaan, sehingga transformasi bisa dilakukan secara smooth dan secara baik. Untuk itu, ada 6 cara untuk mengatasi penolakan perubahan. 6 cara tersebut terdiri antara lain, yang pertama, melakukan program pendidikan ditambah dengan komunikasi yang intensif. Cara kedua, ada dengan cara mengajak untuk berpartisipasi dan keterlibatan karyawan di dalam melakukan upaya transformasi. Yang ketiga adalah melakukan program memfasilitasi sekaligus juga memberikan dukungan bagi pihak-pihak yang telah bersedia untuk melakukan upaya transformasi di dalam perusahaan. Yang keempat, mengajak untuk berunding untuk mencapai kesepakatan untuk pihak-pihak yang merasa bahwa konsesinya di dalam perusahaan itu menjadi sangat terganggu. Sehingga dengan demikian tidak ada jalan lain kecuali kita harus melakukan perundingan dengan mencapai kesepakatan. Karena hal ini menjadi sangat penting. Yang kelima adalah melakukan program rekayasa dan sekaligus juga melakukan kooptasi. Apabila memang upaya untuk melakukan transformasi itu dari sekelompok orang menjadi sangat sulit, sehingga kita harus melakukan rekayasa di dalam organisasi ataupun rekayasa proses daripada perusahaan. Sekaligus kita melakukan kooptasi. Yang keenam adalah mengajak dengan ketegasan dan sekaligus diberikan ancaman dan tekanan bagi pihak-pihak yang betul-betul ingin mensabotase daripada upaya perubahan. Karena ini penting. Itu adalah jalan terakhir daripada cara kita mengatasi penolakan perubahan. Sehingga teman-teman, 6 metode ini menjadi sangat penting bagi semua pihak, terutama dari pimpinan perusahaan maupun calon pimpinan perusahaan dalam upaya melakukan upaya transformasi di era VUCA pada saat ini. Tidak ada jalan lain. Oke, kita masuk ke dalam program pertama yang disebut dengan melakukan program pendidikan dan komunikasi. Banyak yang bertanya kepada kami tentang soal pendidikan ini. Kami katakan secara jujur bahwa memang pendidikan upaya melakukan transformasi harus dilakukan secara masif di dalam perusahaan. Sehingga ada satu metodologi yang kami pegang selama ini adalah bahwa setiap perusahaan harus melakukan pendidikan secara masif sehingga 20% daripada karyawannya memahami tentang pengetahuan daripada upaya transformasi. Dan dari 20% itu akan tercipta yang disebut dengan agent of change. Orang-orang yang akan menjadi agen perubahan. Di samping itu juga akan tercipta orang yang disebut dengan evangelist, orang yang tidak pernah merintangi upaya perubahan, justru dia membantu untuk melakukan upaya perubahan. Sehingga pendidikan menjadi sangat penting di dalam upaya kita melakukan upaya perubahan. Situasi yang dihadapi pada saat kita melakukan pendidikan adalah kurangnya pengetahuan dan keahlian, serta lemahnya analisa, serta kesenjangan informasi tentang isu pokok penyebab utama diperlukannya upaya perubahan. Itulah situasi yang dihadapi. Pendekatan yang harus dilakukan adalah melakukan pendidikan, pelatihan, guna meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kekuatan, serta analisa, serta melakukan komunikasi yang lebih intens dan lebih berkualitas untuk memperkecil kesenjangan informasi di antara para karyawan tentang isu transformasi dan upaya melakukan upaya transformasi. Manfaat yang akan diperoleh dengan program pertama ini adalah setelah memahami pengetahuan dan memperoleh keahlian tentang perubahan dan berkurangnya kesenjangan informasi,
maka para penolak perubahan akan membuka diri dan bersedia terlibat untuk berpartisipasi dalam perubahan. Akibat yang akan dihadapi adalah memerlukan upaya, waktu, dan biaya apabila hal ini pertama kali dilakukan perusahaan. Apalagi memang perubahan yang akan dilakukan bersifat mendasar atau menyeluruh bagi perusahaan. Sehingga pendidikan ini memang membutuhkan energi, membutuhkan waktu, dan membutuhkan biaya dari para pimpinan perusahaan untuk berkonsentrasi dan fokus untuk melakukan upaya tersebut. Metode yang kedua adalah dengan cara mengajak partisipasi atau keterlibatan para pihak untuk ikut dalam upaya transformasi. Situasi yang dihadapi adalah banyak pihak akan berupaya untuk menggagalkan upaya transformasi karena pekerjaan yang sulit dan tidak mungkin dilakukan secara cepat yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga pendekatan yang harus dilakukan adalah melakukan metode partisipasi dan melibatkan semua pihak. Dengan pendekatan kedua ini, manfaat yang akan diperoleh adalah semua pihak akan berupaya untuk bekerja sama atau kolaborasi, sehingga saling memberikan data dan informasi untuk sebuah rencana dan rancangan baru perusahaan. Karena adanya kesadaran baru tentang manfaat bekerja saling ketergantungan, hal ini juga akan memudahkan dalam tahapan pelaksanaan perubahan. Akibat yang akan dihadapi harus ada upaya mengalokasikan waktu dan tenaga untuk membujuk para pihak yang terlibat. Bisa menjadi rintangan yang berat bila para pihak merasa bahwa rancangan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Dan ini memang suatu hal yang sangat manusiawi. Apabila ada rancangan perusahaan yang baru tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan melakukan sabotase atau dia akan melakukan rintangan untuk melakukan upaya perubahan. Metode yang ketiga adalah mengajak untuk memfasilitasi serta memberikan dukungan pada pihak-pihak yang memang telah ingin membantu melakukan upaya perubahan. Situasi yang dihadapi, perubahan mendapatkan penolakan dari berbagai pihak karena pihak-pihak tersebut sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang akan dilakukan. Pendekatan yang harus dilakukan adalah melakukan tindakan upaya memfasilitasi dan mendukung upaya penyesuaian untuk pihak-pihak yang merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Sehingga dengan demikian, semoga program memfasilitasi ini memberikan environmental baik atau iklim baik. Karena orang yang sulit untuk menyesuaikan diri merasa itu dilayani dan itu merasa diberikan fasilitas. Manfaat yang akan diperoleh para pihak yang menolak akan lebih cepat dalam menyesuaikan diri karena merasa dibantu dan dilayani. Akibat yang akan dihadapi memerlukan penyediaan waktu kembali, perhatian dan tenaga yang cukup banyak. Tapi walaupun demikian memang belum tentu upaya ini akan cepat memberikan hasil yang segera dirasakan atau bersifat kasat mata. Ingat, upaya perubahan itu ukurannya bukan mingguan, bukan bulanan, mungkin juga harus bersifat setahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun. Sehingga diperlukan kesabaran, ketekunan, dan terus-menerus. Dalam hal ini adalah konsistensi dalam melakukan upaya perubahan. Kemudian metode yang keempat adalah mengajak untuk berunding, lalu mencapai kesepakatan. Situasi yang dihadapi bila seseorang atau sebuah grup di perusahaan mengantisipasi akan kehilangan otoritasnya akibat perubahan. Dan oleh karenanya orang atau di grup tersebut cenderung menggunakan otoritasnya untuk menolak. Pendekatan yang harus dilakukan adalah melakukan negosiasi atau perundingan dengan pembicaraan yang mendalam dan bertukar konsesi agar setuju dengan rencana dan rancangan perubahan. Kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan. Di sini merupakan memang membutuhkan upaya persuasi untuk mencapai suatu kompromi di antara para perunding untuk mengajak orang-orang atau seseorang yang menolak perubahan itu secara sistematik dan bersifat masif. Manfaat yang akan diperoleh pendekatan ini cukup efektif untuk mengurangi atau menghindari perluasan penolakan dari kelompok lain. Kemudian akibat yang akan dihadapi dapat memakan waktu dan dapat menghabiskan tenaga bila tidak dapat melokalisasi kasus yang terjadi yang kemudian akan meluas kepada kelompok lain.
Sehingga dengan demikian, ini juga tahapan yang sangat penting daripada metode-metode yang ada. Dia namanya dengan perundingan, itu diharapkan bahwa kita akan mencapai kompromi di antara kita dengan orang-orang yang melakukan penolakan. Yang kelima adalah mengajak untuk rekayasa atau kooptasi. Jadi rekayasa kadang-kadang diperlukan untuk melakukan upaya perubahan. Bila keadaannya sangat-sangat sulit karena penolakan bersifat tidak rasional, sehingga teknik-teknik sebelumnya tidak dapat diterapkan, pendekatan yang harus dilakukan adalah melakukan rekayasa, tindakan, dengan seolah-olah menerima penolakan. Jadi di sini diperlukan taktik supaya dengan demikian orang-orang yang secara ekstrim menolak untuk melakukan perubahan, mereka memang harus menerima kenyataan. Beberapa pihak yang memang sebagai motor daripada penggerak upaya perubahan melakukan rekayasa. Manfaat yang akan diperoleh mungkin akan cepat bisa diterima dan tidak membutuhkan waktu lama. Tetapi akibat yang akan dihadapi akan memunculkan masalah di kemudian hari. Bila akhirnya para pihak yang menolak perubahan mengetahui dan merasakan adanya rekayasa. Ini memang penting sekali dipahami, oleh karena itu diperlukan kehati-hatian untuk melakukan rekayasa dalam konteks melakukan upaya perubahan. Yang keenam adalah mengajak dengan ketegasan, disertai dengan ancaman dan tekanan. Karena situasi yang dihadapi adalah kecepatan perubahan tidak bisa dihindari dan harus segera dilakukan. Dan para pelaku perubahan cukup memiliki otoritas. Sehingga diperlukan memang ketegasan atau kepastian bagi para pihak yang tidak ikut dalam upaya perubahan itu akan mendapatkan ancaman ataupun tekanan. Pendekatan yang harus dilakukan, melakukan upaya dan tindakan dengan ketegasan dan agak mengancam atau menekan para pihak tersebut. Ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan. Manfaat yang akan diperoleh, perubahan akan cepat terjadi, cukup efektif untuk setiap bentuk daripada penolakan. Akibat yang akan dihadapi cukup berisiko bila pemimpin atau para pelaku perubahan tidak direspek atau tidak berintegritas dan tidak kompeten. Demikianlah kawan-kawan, 6 cara metode mengatasi penolakan perubahan, sehingga harus bertingkat-tingkat dilakukan dari mulai pendidikan sampai melakukan yang disebut dengan ketegasan. Itu tidak ada jalan lain. Itu yang harus dilakukan dalam melakukan upaya perubahan, supaya upaya perubahan ini mendapatkan respect, mendapatkan respon sebagaimana seharusnya yang direncanakan. Oleh karena itu, dengan demikian teman-teman tahu dan sudah terjawab banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana caranya menolak perubahan. Demikianlah kawan-kawan, saya akhiri dari pembelajaran kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di program pembelajaran berikutnya. Selamat siang.